Ayo kita berusaha berkontribusi positif untuk kemajuan bangsa dan negara, apapun bentuknya dan seberapapun nilainya. Kali ini saya akan sampaikan satu konsep siklus penyelenggaraan pertahanan negara, atau dengan kata lain, bisnis proses dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Keseluruhan siklus saya bagi menjadi 8 tahapan. Yang pertama adalah analisa strategis dan mappingnya. Kemudian yang kedua, penyusunan strategi dan kebijakan. Yang ketiga, perencanaan kebutuhan dan strategi akuisisi terhadap kebutuhan tadi. Yang keempat, penganggaran. Yang kelima, akuisisi. Akuisisi baik melalui lead bank, pengadaan, maupun rekrutmen, pendidikan, dan latihan untuk manusia. Diikuti dengan yang keenam adalah pembiayaan. Yang ketujuh adalah penggelaran. Yang kedelapan, pembinaan dan penghapusan. Oke, saya coba uraikan satu persatu. Yang pertama, analisa terhadap lingkungan strategis dan mapping komponen-komponen pentingnya. Di sini saya beri penjelasan, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis sumber daya dan faktor-faktor strategis. Sumber daya ini adalah sumber daya nasional keseluruhan, baik sumber daya manusia, buatan alam, teknologi, keuangan negara, dan sebagainya. Dan faktor-faktor strategis yang terkait dengan pertahanan negara. Yang paling utama misalnya adalah siapa kekuatan yang real, nyata, bermanuver di kawasan strategis kita. Saat ini, prediksi ke depan maupun kesejarahannya, zaman dulunya. Serta mapping terhadap 4 komponen, yaitu strength, weakness, opportunity, and threat. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Tentunya menggunakan tool manajemen strategis yang sebaik-baiknya, yang paling mutakhir, yang paling valid, yang ada di dunia akademis. Kemudian setelah didapatkan mapping SWOT ini, sudah terpetakan 4 komponen ini, maka dilanjutkan dengan proses penyusunan strategi dan kebijakan. Ditulis di sini, strategi dan kebijakan pertahanan negara untuk menyikapi SWOT tadi itu, secara visioner, nanti dituangkan dalam doktrin pertahanan negara, strategi pertahanan negara, dan postur pertahanan negara. Dan selain visioner, ini sifatnya rahasia ini, juga dituangkan dalam dokumen politis yang sifatnya terbuka, yaitu buku putih, kebijakan umum, dan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara. Serta bila perlu, dalam keadaan mendesak, bisa juga dikeluarkan satu direktif, baik oleh presiden atau menteri pertahanan. Kemudian setelah strategi dan kebijakan ini dituangkan ke dalam dokumen-dokumen ini, tolong perhatikan di sini, diantaranya adalah postur pertahanan negara. Maka postur ini ditindaklanjuti dengan perencanaan kebutuhan dan strategi terhadap strategi akuisisi untuk mendapatkan kebutuhan yang dimaksud. Nah, ini kerja berat ini, karena postur ini isinya adalah untuk keperluan jangka panjang, dan jangka panjang itu bisa saja melebihi 20 tahun.
dalam konteks postur ini, ya. Sehingga bisa lebih dari 1 RPJP. Nah, di sini harus direncanakan ini untuk kebutuhan secara rinci dari postur ini sebenarnya apa aja dan bagaimana untuk mengakuisisinya. Ya, tentunya secara garis besar pasti ada kebutuhan teknologi, kebutuhan barang dan jasa, ya, termasuk misalnya lahan dan sebagainya. Kemudian ada kebutuhan tenaga manusia juga, ya. Dituliskan di sini adalah perencanaan kebutuhan dan strategi akuisisinya. Berikut studi kelayakan dan referensinya untuk dasar penganggaran yang akuntabel. Akuntabel itu maksudnya adalah memenuhi readiness kriteria. Jadi kalau ini bisa dipenuhi, maka akan memudahkan proses berikutnya, ya, dari 4, khususnya 4, 5, dan 6 ini, ya. Oke, jadi setelah perencanaan kebutuhan dilaksanakan, menghasilkan dokumen-dokumen yang valid, ya, termasuk studi kelayakannya, ya, perhitungan-perhitungannya, kemana saja harus beli kalau itu harus beli, kemana saja harus merekrut kalau itu harus merekrut personil, ya. Selanjutnya tahap berikutnya adalah penganggaran. Dikatakan di sini anggaran yang memenuhi kebutuhan akuisisi dan pembiayaannya untuk mendukung gelar yang tepat jenis, jumlah, kualitas, dan waktu, ya. Ini waktu ini jangan dilewatkan. Jadi bukan santai-santai, ya, kapan datang silahkan, ya, bukan. Harus siap, harus datang pada tahun ini untuk digelar di sana dalam jumlah sekian dengan kualitas seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, secara keseluruhan, secara proporsional dari hasil proses perencanaan kebutuhan ini dituangkan dalam dokumen administratif RPJP, ya, jangka panjangnya, RPJM jangka menengah, dan RKAKL yang tahunan, ya. Ya, kalau yang RPJP dan RPJM ini mungkin belum terlalu detail, ya, yang dicantumkan di sini, tapi detailnya sudah dimiliki, ya. Detailnya sudah dimiliki dari hasil Renbud di sini, tetapi tidak dituangkan ke dalam RPJP, RPJM secara lengkap. Kedetilan disimpan sendiri oleh Kementerian Pertahanan. Lah, nanti detailnya baru per tahun saja masuk ke dalam RKAKL. Ini pun detail-detail yang sepanjang diperlukan dalam konteks RKAKL, ya. Tidak detail mendetil sampai dengan spesifikasi teknis misalnya, ya, tidak perlu. Itu disimpan sendiri saja di Kementerian Pertahanan dan digunakan pada saat eksekusi akuisisinya, ini tahap kelima. Jadi di sini yang ingin saya tekankan adalah bahwa penganggaran ini sifatnya adalah proses administratif yang sudah tertentu periodisasinya, ya, dari bulan ke bulan sepanjang tahun sebelum eksekusi, ya. Januari, Februari harus apa, Maret harus apa, April harus apa, ya. Teman-teman bisa baca sendirilah, ada aturannya itu. Sehingga di sini lebih pada kegiatan administratif, ya, bukan lagi menganalisis, mensurvei dan sebagainya, karena yang kegiatan banyak berpikir tadi sudah harus tuntas di perencanaan di sini. Ini yang lebih berat sebetulnya pekerjaannya, begitu, ya. Nah, di sini hanya harus disiplin waktu saja, kapan harus apa, dan dokumen-dokumen apa yang diperlukan. Nah, ini harusnya sudah diterima dalam keadaan matang dari proses sebelumnya, ya. Sehingga terpenuhilah yang namanya penganggaran yang memenuhi readiness kriteria tadi itu. Selanjutnya, setelah dianggarkan dengan memenuhi readiness kriteria, tentunya baru dilaksanakan akuisisi, ya. Akuisisi dan pembiayaan ini bersamaan, ya. Untuk teknologi melalui litbang, barang dan jasa melalui pengadaan,
kemudian manusia melalui ready cloud ini. Ini catatannya di sini adalah akuisisi dalam kurung litbang teknologi, pengadaan alutsista garis miring fasilitas, rekrutmen, pendidikan, dan latihan untuk personil yang akuntabel dan sesuai kebutuhan postur. Lagi-lagi ditegaskan di sini, mesti dalam rangka memenuhi kebutuhan postur, bukan sekedar nice to have atau sekedar untuk upacara dan defile, bukan ya, tapi ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan postur dalam rangka mengeksekusi strategi sesuai doktrin untuk menghadapi ancaman. Esensinya begitu. Ini pembiayaan yang berjalan bersama dengan akuisisi ya, dikasih catatan di sini. Pembiayaan yang mendukung akuisisi beserta dinamikanya di lapangan. Kenapa perlu disebutkan dinamika di lapangan? Karena perencanaan yang dibuat di sini, penganggaran yang dibuat di sini belum tentu tepat 100% ya. Pada saat akuisisi baru ketahuan, oh ternyata ada perubahan ini, ada teknologi sudah berganti secara signifikan ya. Misalnya sehingga alutsista yang harus diadakan untuk memenuhi postur ini sesuai keperluan postur, ternyata komposisi teknologinya sudah berubah sehingga menjadi lebih mahal atau lebih murah begitu ya. Jadi bisa terjadi seperti itu. Nah, proses pembiayaan harus mampu mewadahi dinamika seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh adalah penggelaran. Jadi setelah diakuisisi sukses, lalu digelar ya, gelar kekuatan sesuai dengan kebutuhan strategi serta dinamika ancaman ya. Ya, ini segera jelas. Kemudian setelah digelar dilaksanakan pembinaan ya, untuk yang masih bisa dimanfaatkan terus dibina ya. Keterangannya di sini, pemeliharaan yang mampu menjaga kesiapan, kekuatan, dan kemampuan ya. Kemudian juga penghapusan untuk manusia yang sudah mendekati usia pensiun atau peralatan yang sudah secara teknologi tidak layak pakai lagi ya, harus diganti. Keterangannya di sini, penghapusan sesuai peraturan perundang-undangan dan syarat keselamatan. Ya, itulah selengkapnya keseluruhan siklus ya. Karena ini siklus, maka ini berputar begitu ya. Nanti kembali lagi ke nomor satu lagi. Mengapa? Karena apa yang menjadi bahan utamanya yaitu sumber daya dan faktor-faktor strategis ini mengandung sifat kedinamisan ya. Sumber daya bisa berubah, bisa tambah, bisa kurang ya. Kemudian juga nilainya ya, nilai strategisnya bisa berubah. Kemudian faktor-faktor strategis lain seperti yang saya sebutkan tadi, siapa yang bermanuver di kawasan strategis ya, diantaranya itu kondisinya bisa berubah ya. Nah, sehingga karena ini dinamis, maka mesti setiap saat secara periodik ini terus berputar ya siklus ini. Dan ada forum resmi yang saya tahu di Kementerian Pertahanan untuk hal ini, namanya adalah Strategic Defense Review ya, dilaksanakan saya kira setiap tahun itu ya dilaksanakan. Nah, dari hasil Strategic Defense Review ini bisa saja ada entah sedikit entah banyak perubahan-perubahan dari hasil mapping ini. Nah, kalau di sini berubah, otomatis berikutnya ini proses-proses berikutnya akan menyesuaikan. Demikian. Kemudian mengapa ini saya sampaikan? Karena setahu saya sampai dengan saat ini di Kementerian Pertahanan belum ada yang memotret secara utuh bisnis proses ya seperti ini. Diharapkan dengan potret ini akan memudahkan bagi siapapun ya untuk melihat secara lebih
komprehensif keseluruhan proses, ya. Kemudian akan memudahkan pula menyikapi suatu kondisi, karena dengan demikian kondisi itu bisa langsung kita nilai untuk positioningnya, itu bagian dari tahapan yang mana, seperti itu. Nah, sehingga penyikapannya akan menjadi lebih mudah. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.